Saya bisa datang ke sini itu gini Gus, ceritanya Gus. Iya, iya, gimana? Saya itu seharusnya berangkat ke Tanah Suci itu tahun 2012. Hmm. Dulu mungkin karena saya banget badungnya, sampai orang tua saya itu pusing ngurusin saya. Saya dibayarin ONH setelah papa sama ibu saya itu pindah haji. Saya pulang katanya biar tobat, biar mandek nakalnya. Lah di tahun 2012 itu saya belum mau berangkat. Tahun 2011-nya itu saya Udah waktunya. Iya. Terus. Saya enggak mau berangkat. Saya sampai dimarah-marahin sama ibu almarhum. Papa saya meninggal di sana, ibu kondur sendiri. Almarhumah ibu marah-marah sampai setengah tahun Gus lebih. Masya Allah. Jengkel ke saya. Saya tetap bilang, Bu, saya belum siap ke Tanah Suci. Saya kelakuan tiap hari aja udah belum benar sama sekali. Tiap hari mabuk Gus. Ya. Oke. Itu masih ngapunten, masih belum nikah. Udah nikah. Udah nikah, nggih. Tiap Saya hari udah mabuk. gede Gus. Oh. Terus saya bilang sama kakak saya yang pertama itu perempuan, Mbak, aku mau berangkat ke Tanah Suci nanti aja lah, belum siap, bilangin ke ibu. Terus Mbak pelan-pelan bilang ke ibu. Terus akhirnya saya ke Kemenak kan, ya udah mau berangkat berapa tahun kemudian. Enggak, saya mau berangkatnya bareng sama kakak saya yang perempuan. Kalau saya berangkat sendiri saya takut, saya enggak berani. Karena dengar cerita itu kalau di rumah di sini itu kita kelakuannya kayak gimana, di sana bakal dibalas. Itu terus terang bikin takut. Nggih. Kemudian saya ditanya mundur, dah pokoknya kakak saya sekarang belum bayar ONH, nanti kakak saya bayar, saya berangkatnya minta bareng. Akhirnya saya bisa berangkat tahun ini. Saya sebulan sebelum berangkat itu takut lagi Gus. Takut, benar-benar takut. Saya hampir gak berangkat lagi. Saya sholat, saya minta petunjuk. Lah kok lihat TikTok, iki dekingannya pusat. Tak lihat terus dekingannya pusat itu apa. Nah itu saya baru mudeng. Wis bismillah lah, orang berserah diri sama Allah. Mudah-mudahan saya di sini sering berantem, mukulin orang, mabuk. Mudah-mudahan di sana nggak ada yang ngajak mabuk. Karena kan tadi khawatirnya itu dibalas itu loh. Ya, terus. Mudah-mudahan di sana nggak ada yang mukulin saya. Dan saya doa dari rumah, intinya apa yang perbuatan tidak baik yang pernah saya lakukan terhadap orang lain, saya tidak mau dibalas di sana. Terus sambil berangkat itu saya sebelumnya itu sering ngeliatin TikTok. Sampai di Tanah Suci, saya itu selalu berdoa di tempat-tempat mustajab, berdoa untuk Gus Idam. Terus saya punya keinginan, saya kepengen ngundang Gus Idam itu ngaji di Purwasaba, di Banjarnegara tempat saya. Iya. Di sana itu saya doa sampai saya itu tidur mimpi-mimpi Gus. Gimana? Saya di Tanah Suci, di Mekah, di Madinah, itu saya mimpi 2 kali Gus. Saya nyari di Instagram mana kontak yang bisa dihubungi. Terus saya kebetulan bertemu dengan Mas Aven. Saya bisa komunikasi di Tanah Suci, saya bisa video call, bisa teleponan. Saya diizinkan sama Gus Idam untuk silaturahmi ke sini, untuk ngaji di kediamannya Gus Idam. Saya seneng banget. Begitu saya mau pulang kurang 5 harian ya Mas. Ya. Itu saya ditelepon lagi. Terus udah nanti sowan dulu ke tempat Gus. Insya Allah saya sowan. Kebetulan ini kan bulan Muharram, kemarin ada panitia pengajian. Saya suruh nyari-nyari kiai, belum dapat, ya wis lah. Saya niat banget ke sini. Kebetulan saya ajak pas beliau ada acara Gus. Jadi saya berangkat ke sini berempat sama Ustadz Latif, sama Pak Camat, sama Ferry saudara saya yang nyetirin. Sampai ke sini alhamdulillah selamat. Terus saya cuma minta doa Gus sama Gus Idam. Intinya mudah-mudahan taubat saya itu diterima Allah Subhanahu wa taala Gus. Amin. Mudah-mudahan taubat saya itu menjadi taubatan nasuha. Amin. Saya tidak ingin anak-anak saya itu seperti saya. Itu. Saya itu pokoknya masa lalu yang nggak bener banget. Saya nggak pernah dah orang lain apa ngomong saya jangan nakal, nggak bener ya wis, itu saya dari dulu kayak gitu Gus. Saya nggak pernah ngaku kalau saya itu orang baik, saya itu
orang bener, orang-orang satu desa ngerti, tiap hari kerjanya minum, ada dangdut nonton, berantem, dah gitu kegiatan saya tiap hari dari dulu Gus. Masya Allah. Oke, makanya saya berangkat ke sini, saya punya harapan yang sangat besar, saya sangat berharap. Saya waktu tidak mau saya yang menentukan karena saya tahu Gus Idam itu sibuk. Iya. Saya biar nanti Gus Idam ada waktu kapan, tapi yang cepet Gus, jangan yang lama. Iya, syukur di bulan Muharram, masih di bulan Suro, kalau enggak ya waktu-waktu dekat tanggal saya terus siang apa malam monggo terserah Gus Idam. Saya kepengen ngundang Gus Idam datang ke Purwasaba, jamaah tempatnya Ustadz Latif, Kiai Husen. Tempat saya ada 4 pondok pesantren Gus Di desa itu. iya. Nah itu Wah, lurai preman ya. anak-anak Purwasaba itu udah menunggu Gus Idam semua. Masa Bahkan tetangga-tetangga desa itu udah menunggu. Saya berangkat sini tadi kebetulan di sini sinyal susah. Saya lihat HP udah yang WA udah ada ratusan, udah sampai belum. Kapan Gus Idam bisa datang? Waduh, Saya aja ini. belum ngomong. Ampun Purwasaba. Karena gini Pak Lurah, saya juga pusing ini hari-hari. Jadwal saya itu sudah penuh sampai Februari 2025. Bahkan gara-gara saya di Jakarta ini dipanggil pusat itu tanggal 1 sama tanggal 2 ini ngorbankan Galek, yang tanggal 2 Dirmo Jayan. Jadi apa itu? Yang pertama tanggal 1 itu di Galek, yang kedua di Ringin Anom Blitar. Jadi malah nggak sido, nggak jadi itu gara-gara ke Jakarta itu. Ya tapi lain waktu insya Allah saya usahakan nanti. Amin, amin. Hubungi Mas Adven aja nanti. J. Kita bawa sak cah-cah niki pisan. Gowo. Tapi jenengan kok jadi lurah udah lama tuh? 4 tahun Gus. Lah kok lah nemu akal kok yo jadi lurah pripun iki? Lah itu Gus, saya berangkat haji juga yang bikin saya berani. Saya ngelihat video-videonya Gus Idam di TikTok. Intinya degengane pusat itu ya Gusti Allah, kita intinya wis lah berserah diri, kita pasrah aja, yang kita itu milik Allah kok, apa yang kita punya juga milik Allah. Saya takut jadi berani. Terus saya mikir, waduh saya di sana nanti jangan-jangan dipukulin orang. Itu terus terang bikin saya takut Gus. Tapi alhamdulillah saya niat berangkat, udah lihat video-video wis lah berangkat, alhamdulillah di tanah suci itu tidak pernah saya disakiti orang, malah banyak justru orang menolong saya. Dari sopir taksi nganter-nganter orang-orang Indonesia yang di sana itu nganter saya selama 40 hari Gus. Lah intinya saya baru percaya kalau semua perbuatan kita di dunia ini yang pernah kita lakukan, apalagi yang hal-hal baik, itu di sana nanti baru kerasa, kita baru bisa bersyukur, baru punya rasa syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas izin Allah saya bisa berada di sini Gus. Alhamdulillah. Jenengan rumahnya mana? Saya aslinya Balikpapan. Asli Balikpapan, terus Kemudian suami saya berdinas di Kodam 5 sebagai Kasandi, Kasandi ya. Kepala Sandi Cyber. Oh, kepala Sandi Cyber. Siap. Itu tugasnya apa ya ngene? Oh alah kowe kaya ngerti-ngerti ya Cyber itu ya. Cyber. Heeh. Kaya awakmu iso kebobol atimu Lah. Iya Bu Kasan Sidam. Ceritanya gimana? Jenengan aslinya Balikpapan. Siap. Terus menikah? Saya menikah kemudian penempatan saya di Surabaya. Jadi saya sebenarnya nggak tahu siapa Gus Idam. Jadi ajudan saya yang di sebelah Gus itu. Jangan agak ke sini ya, saya biar bisa lihat. Jadi ajudan saya cuma bilang gini, Bu, Gus Idam. Cuma bilang gitu waktu di mobil. Siapa itu Gus Idam saya nggak peduli. Emang siapa tuh Ikdam? Setelah dia bilang seperti itu, waktu itu di hari Kamis, malam Jumat setelah Yasin, tak kenapa saya pingin banget tuh ambil handphone. Terus saya scroll lah, saya ketiklah Gus Ikdam. Pas saya buka di bab yang ada Antun itu, Antun bilang gini,
memperjuangkan apa? Tidak perlu memperjuangkan mati-matian sedangkan itu tidak dibawa mati. Yang saya alami saat ini, saya sudah memperjuangkan sebuah jabatan suami saya. Dalam artian, saya dilayani, saya punya pasukan, apapun dilayani. Tapi saya tidak pernah merasakan, saya bahagia, tapi saya kayak nggak punya iman. Saya sholat, saya ngaji, saya puasa, tapi saya nggak ada rasa masuk kanan, keluar kiri, udah gitu aja Gus. Ya. Setelah lihat Gus 2-3 kali, terus ngedengerin apa itu arti syukur, syukur yang sebenarnya. Masya Allah, dari hari Kamis sampai detik ini saya nggak pernah berhenti untuk menangis ketika Antun menguapkan, maksudnya memberikan ilmu agama. Jujur, saya alumni pesantren, tapi saya tidak pernah mendapatkan apa ya, Gus, nggak pernah ngerti agama. Saya baca Al-Quran, tapi saya nggak tahu maknanya. Masya Allah. Tapi ketika Antun bilang, lain syakartum lazidanakum, walain kafartum innal dzabila syadid. Saya selalu bersyukur tuh, tapi kok aku nggak ada tenang. Ternyata betul ya, kalau kita syukurnya itu syukur dalam artian apa, nikmatnya itu dibuat apa, tujuannya itu apa. Kalau cuma jabatan hanya untuk pangkat terus disanjung, dipuji, besok juga malaikat Israel kalau misalnya nanya posisimu, pangkatmu apa, kan enggak. Itu yang selalu terngiang di saya, astagfirullahaladzim. Terus saya bilang ke ajudan, saya nggak mau tahu, cari lokasinya Sabilu Taubah. Terus Gus bilang gini, ini Dekengan Pusat. Kalau saya, mindset saya, Dekengan Pusat itu adalah Mabes TNI. Api. Saya kan nggak salah kan, saya nggak salah dan saya gengsi untuk tanya sama ajudan saya nggak mau tanya. Saya nggak mau tanya sama dia. Saya baca lagi Dekengan Pusat. Kemudian ada lagi kalimat ST. Kalau di kami, ST itu surat tugas. Masa iya Gus Ikdam yang saya tidak kenal di kalangan TNI dapat perintah, dapat surat tugas, kemudian viral. Terus saya lihat lagi TikToknya, karena saya tuh tidak pandai untuk menggunakan bahasa Jawa, jadi saya ambil yang setiap ada bahasa Indonesianya. Kemudian saya sampaikan, hari Senin saya mau ketemu, gimana caranya, pokoknya saya mau ke TKP, ke sini. Tempat kejadian perkara. Ya. Pak Dewi yo, nggak ngerti Pak Dewi. Sampai suami saya ngapunten Gus bilang, ya. Dia itu masih muda. Biasanya itu kalau Gus itu kan sudah sepuh, J. Wow. Pak Dewi. Alhamdulillah. Bagus ini, bagus. Gini, bener. Bukan masalah mudanya. Bukan masalah ngapunten parasnya, semua kan bisa luntur ketika sudah menua nanti. Itu loh. Tapi ilmunya itu yang tidak akan pernah bisa hilang, berapapun itu yang diberikan beliau. Saya bilang Bu, ini kalau kita nggak minta tolong dan Ramil atau Dandim, karena tempatnya selalu penuh, jamaahnya banyak. Kemudian saya langsung hubungin Dandim, saya minta tolong dan Ramil ke TKP, rupanya beliau dari jam 3 sudah di sini. Masya Allah, luar biasa. Terus saya sudah bilang, ayo pokoknya segera, saya nggak mau ketinggalan babak pertamanya. Yang ya itu Gus. Terus suami saya bilang, jangan karena mudanya kamu datang ke sana. Tapi saya restui kamu karena kamu untuk mencari ilmunya. Karena jujur Gus, selama saya menikah dari 2005 hingga 2023, baru dimulai dari hari Kamis kemarin hingga detik ini baru saya berjamaah sama suami saya. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Dan perasaan panjenengan ketika sudah ketemu saya, tahu jamaahnya ini segini, terus komentarnya gimana Bu? Bu siapa Mang? Bu Erwan Pak. Kasan Sidam, Ibu Kasan Sidam, gimana? Saya bersyukur Gus, mungkin kalau kebanyakan istri-istri pejabat tujuannya hanya kepada yang viral, kemudian selfie, kemudian pulang. Tapi saya tekadkan untuk terus mengaji tiap malam Selasa. Siap. Semoga istiqomah. Ini tadi berangkat dari Surabaya. Ya betul. Lah ngerti ngono ngopi ning Surabaya cacah ditinggal. Ngopi sama suaminya diajak, istri saya kan ikut tadi. Ning ikut. Cacah marah.
Alhamdulillah. Ya tapi maaf kalau malam Selasa ya kayak gini. Orang-orangnya kayak Tadi gini. kebetulan saya diajak sama Bu Nyai keliling seluruh. Oh, tadi? Siap, Tadi sudah? Siap sudah. Masya Allah, saya makin Allahu Akbar. Ternyata dan saya tahu semua kisah Antun dari kecil. Iya. Maksudnya dari 7 jamaah di tahun 2018 Oh, hingga mengikuti loh beliau. saat ini. Karena suami saya bilang gini, bisanya ya Gus ini buat kamu terus menangis selama 1 minggu. Masya Allah. Karena jujur saya walaupun didatengin ustadz apapun, saya nggak bisa. Maksudnya I don't care, bodoh amat. Weh. I don't care, you know. I don't care. You fresh care. Alhamdulillah, ngaji happy ya Allah. Tapi luar biasa ya Allah. Seminggu loh. Beliau ndelok aku seminggu wis nangis bendino. Lah kowe ngaji tahunan malah cengeng. Nyawang Gus ngono. Gus, niki Gus. Iki piye to iki? Beliau ini loh, dari tadi beliau hampir nangis terus dan ya. Ya hampir nangis terus. Ketemu saya masih pakai jaket, nyangklong tas, pulang dari Surabaya. Saya bingung sama Bu Nyai, dikinikan sama Bu Nyai. Ini dari Bu Nyai yo, ini istrinya jenderal. Unjenje kula ngono. Beliau sudah berkaca-kaca. Matanya ini sudah berkaca-kaca. Lah nek awakmu, roh aku ngono. Tuku bakso ngono. Napa, Gus? Ya apa?